Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Judi, kelas hukum B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pencekalan terhadap hukum positif Indonesia yang disusun oleh rekan Bagus Rosandre dari Hukum C. Apa itu dampak pencekalan terhadap hukum positif Indonesia? Hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pencekalan tentunya tidak luput dari proses penegakan hukum. Dari sisi urgensi, pencekalan adalah hal yang utama karena fungsi tersebut adalah tahap pertama pemerintah agar memeriksa dan memastikan seluruh warga beserta aktivitasnya yang ada di negaranya. Menurut Undang-Undang Pasal 16, siapa saja tetap bisa dikenakan larangan, khususnya seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Selain Undang-Undang Keimigrasian, larangan diatur juga di dalam instrumen-instrumen hukum di negara Indonesia, baik secara umum dan secara khusus. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 membahas tata cara pelaksanaan dari pencegahan. Pengertian hukum keimigrasian kurang bisa digunakan menjadi acuan yang mengatur tentang peraturan warga yang keluar masuk negara dan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di dalam negara Indonesia. Undang-Undang Keimigrasian juga dimasukkan ke hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan pemerintah. Hukum keimigrasian negara Indonesia sebenarnya menggunakan suatu prinsip. Prinsip tersebut adalah selective policy. Menurut prinsip ini, hanya WNA yang mampu memberi dampak positif dan juga bermanfaat bagi masyarakat lokal yang diizinkan untuk melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Republik Indonesia. Negara pun perlu melaksanakan yang namanya trifungsi imigrasi. Di dalam pelaksanaan, 3 fungsi tersebut wajib berjalan dengan selaras, yakni bersama-sama dalam mencapai tujuan atau visi. 3 fungsi tersebut diantaranya merupakan penegakan hukum, pelayanan, serta pengamanan. Pencekalan. Apa itu pencekalan? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang membahas imigrasi, di mana di situ ditulis larangan yang sifatnya sementara. Larangan tersebut ditujukan untuk warga-warga agar mereka keluar dari wilayah Republik Indonesia. Warga yang dimaksud tentunya tidak hanya warga negara asing, namun warga lokal juga. Penangkalan pun bisa mempunyai istilah perintah atau instansi lainnya bisa mengajukan permintaan penangkalan bila mereka memiliki kepentingan yang urgent dan bisa menegakkan lembaga mereka. Penangkalan wajib diputuskan dengan pernyataan yang resmi dan tertulis serta jelas yang memiliki kekuatan hukum, di mana proses pencekalan bisa dilakukan sesuai prosedur yang telah diundang-undangkan dan juga wajib bersifat situasional. Berikut ini adalah contoh unsur-unsur hukum yang terdapat dalam pencekalan beserta dengan penjelasannya. Yang pertama yaitu subjek hukum pencegahan. Di dalam pelaksanaannya pencegahan ada subjek-subjek hukum yang terkait. Hal pertama yang diatur adalah pihak pencekalan, yakni Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan petugas imigrasi yang berwenang dalam pencekalan. Yang kedua adalah orang yang bisa dicekal adalah warga asli penduduk Indonesia dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Objek hukum atas pencegahan. Pengawasan kepada WNA dan WNI adalah objek hukum yang ditimbulkan dari proses pencegahan. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah badan satu-satunya pertama dan terakhir yang mengurusi keluar masuknya warga negara asing. Tak lepas daripada tugas dan kewajibannya dalam rangka menunjang security nasional di bidang keimigrasian.
Ada juga akibat atas pencekalan. Hukum yang muncul pada proses penangkalan kepada warga negara Indonesia dan juga pada warga negara asing adalah diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi apabila WNA ataupun WNI tersebut melakukan tindak pidana. Ada juga usaha perlawanan pencekalan. Warga negara asing dan warga negara Indonesia yang terkait dengan kasus imigrasi selalu menggugat ke PT UN, di mana merupakan tempat pejabat yang mengeluarkan penetapan tertulis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 membahas tentang keimigrasian, mengatur tentang pencegahan dan penangkalan, yakni melarang warga untuk melakukan perjalanan keluar atau memasuki wilayah negara kita. Ketentuan tersebut pada prinsipnya bertujuan terhadap pembatasan hak asasi manusia karena bertolak belakang dengan ketentuan internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke wilayah suatu negara. Namun demikian, dengan pertimbangan demi kepentingan keamanan negara dan masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia, maka masalah pencegahan dan penangkalan diatur dalam suatu bab tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 membahas imigrasi dalam bab terpisah. Tata tertib tentang penangkalan yang berada dalam Undang-Undang Keimigrasian, khususnya pencegahan dan penangkalan warga negara asing berjalan lurus dengan kebijakan negara pada bidang yang bersangkutan, yakni bidang imigrasi. Kebijakan tersebut menganut prinsip selective policy, yaitu kebijaksanaan yang berdasar pada prinsip yang bersifat selektif. Menurut asas ini, hanya WNA yang mampu memberikan dampak positif atau manfaat terhadap negara dan kesejahteraan pribumi yang memiliki hubungan baik dengan pribumi saja yang bisa diizinkan untuk pergi atau masuk melewati wilayah Indonesia. Adapun beberapa pengawasan serta tindakan-tindakan yang diambil oleh petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dan mengawasi tindakan-tindakan yang diambil yang terkait dengan petugas imigrasi, yaitu pertama, bepergian warga negara asing keluar maupun masuk wilayah Republik Indonesia dan juga seluruh aktivitasnya. Dan yang kedua, hal pada poin di atas tentunya juga berlaku pada warga negara Indonesia. Mereka wajib diamati. Pengamatan tersebut wajib dilakukan saat sebelum dia berangkat ke luar negeri dan saat dia kembali ke Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang chapter dari rekan Bagus Los Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.